atas nama Yunada Indonesia dari jurusan Pendidikan Geografi B. Baik, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang ikatan kimia. Ikatan kimia adalah interaksi yang menjelaskan hubungan antar atom sehingga menjadi molekul ion, kristal, dan spesies yang tabel lainnya. Adapun ikatan ion terbentuk akibat adanya melepas atau menerima elektron atom-atom yang berikatan. Atom-atom yang melepas elektron menjadi ion positif atau kation, sedangkan atom-atom yang menerima elektron menjadi ion negatif atau anion. Ikatan ion biasanya disebut ikatan elektron valensi. Senyawa yang memiliki ikatan ion disebut senyawa ionik. Senyawa ionik biasanya terbentuk antar atom-atom unsur logam dan non-logam, atau unsur logam cenderung melepas elektron membentuk ion positif, dan atom unsur non-logam cenderung menangkap elektron membentuk ion negatif, seperti contohnya yaitu NaCl. Selanjutnya, lambang elektron Lewis. Lambang titik elektron Lewis terdiri atas lambang unsur dan titik-titik yang di setiap titiknya menggambarkan satu elektron valensi dari atom-atom unsur. Titik-titik elektron adalah elektron valensi. Penggunaan tanda O boleh diganti dengan tanda X, tetapi pada dasarnya elektron mempunyai lambang yang mirip. Lambang titik Lewis untuk logam transisi atau lantanida dan aktinida tidak dapat dituliskan secara sederhana karena mempunyai kulit dalam yang tidak terisi penuh. Adapun sifat-sifat fisika senyawa ionik pada umumnya pada suhu kamar berwujud padat, struktur kristalnya keras tapi rapuh, mempunyai titik didih dan titik lele tinggi, larut dalam pelarut air tapi tidak larut dalam pelarut organik. Tidak menghantarkan listrik pada fase padat tetapi pada fase cair atau lelehan, dan larutannya menghantarkan listrik. Yang kedua, ikatan kovalen. Ikatan kovalen terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh atom-atom yang berikatan. Pasangan elektron yang dipakai bersama disebut pasangan elektron ikatan atau PeI. Dan pasangan elektron valensi yang tidak terlibat dalam pembentukan ikatan kovalen disebut pasangan elektron bebas atau PeB. Ikatan kovalen umumnya terjadi antara atom-atom unsur non-logam, bisa sejenis, contoh H2N2, O2, Ci2, F2, Br2, I2, dan berbeda jenis, contoh H2O, CO2, dan lain-lain. Senyawa yang hanya mengandung ikatan kovalen disebut senyawa kovalen. Selanjutnya, macam-macam ikatan kovalen. Berdasarkan jumlah PI-nya, ikatan kovalen dibagi menjadi 3. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Ikatan kovalen tunggal yaitu ikatan kovalen memiliki satu pasang atau PI-nya. Contoh H2O atau konfigurasi elektron H sama dengan 1, O sama dengan 2,6. Seterusnya, ikatan kovalen dua rangkap, yaitu ikatan kovalen dua rangkap yang memiliki dua pasang PI, contohnya O2 CO2, atau konfigurasi elektron O sama dengan 2,6, C sama dengan 2,4. Yang ketiga, ikatan kovalen 3 rangkap, yaitu ikatan kovalen 3 rangkap yang memiliki 3 pasang PI-nya.
Contohnya N, N2 atau konfigurasi elektron N sama dengan 2,5. Adapun ikatan kovalen polar. Berdasarkan kepolaran, ikatan kovalen dibagi menjadi dua. Yang pertama, ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar adalah ikatan kovalen yang Pi-nya cenderung tertarik ke salah satu atom yang berikatan. Kepolaran suatu kovalen atom ditentukan oleh elektronegatifan suatu unsur senyawa. Kovalen polar biasanya terjadi antara atom-atom unsur yang beda keelektronegatifannya besar, mempunyai bentuk molekul asimetris, mempunyai momen dipol atau U sama dengan hasil kali jumlah muatan Q dengan jaraknya R tidak sama dengan O. Yang kedua, ikatan kovalen nonpolar. Ikatan kovalen nonpolar yaitu ikatan kovalen yang Pi-nya tertarik sama kuat ke arah atom yang berikatan. Senyawa kovalen nonpolar terbentuk antara atom-atom unsur yang mempunyai beda keelektronegatifan 0 atau mempunyai momen dipol sama dengan 0 atau mempunyai bentuk molekul simetris. Selanjutnya, ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang Pi-nya berasal dari salah satu atom yang berikatan. Selanjutnya, sifat-sifat fisi senyawa kovalen. Yang pertama, pada suhu kamar berwujud gas cair atau Br2 dan ada yang padat I2. Yang kedua, padatnya lunak dan tidak rapuh. Yang ketiga, mempunyai titik didih dan titik leleh rendah. Yang keempat, larut dalam pelarut organik tapi tidak larut dalam air. Yang kelima, umumnya tidak menghantarkan listrik. Adapun ikatan logam. Ikatan logam adalah ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam, contohnya logam besi, seng, dan perak. Ikatan logam bukanlah ikatan ion atau ikatan kovalen. Salah satu teori yang dikemukakan untuk menjelaskan ikatan logam adalah teori lautan elektron. Adanya ikatan logam menyebabkan logam bersifat pertama, pada suhu kamar berwujud padat kecuali Hg. 2. Keras tapi luntur dapat ditempa. 3. Mempunyai titik didih dan titik leleh yang tinggi. Yang keempat, menghantarkan listrik dan panas yang baik. 5. Menggilap. Yang terakhir, contoh ikatan logam. Contohnya terjadi ikatan logam tempat kedudukan elektron valensi dari suatu atom besi atau EF dapat saling tumpang tindih dengan tempat kedudukan elektron valensi dari atom-atom EF yang lain. Tumpang tindih antar elektron valensi ini memungkinkan elektron valensi dari setiap atom EF bergerak bebas dalam ruang di antara ion-ion EF positif, membentuk lautan elektron karena muatannya berlawanan atau EF2 tambah dan 2E negatif. Maka terjadi gaya tarik menarik antara ion EF positif dan elektron-elektron berikut ini. Akibatnya terbentuk ikatan yang disebut ikatan logam.